Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Roji Naim di channel kita. Oh, pulang nggak tahu nomor jam berapa? 65 biasa kau bukan nggak tahu pula kau. Udah banyak apa ya? Halo, ini udah sekitar jam 11 lewat teman-teman. Dan ya seperti biasa pagi tadi sibuk jualan, kemudian siang sampai sore, dan malamnya itu sibuk ngajar. Dan ya baru hari ini dan jam segini kita bisa sempat buat video vlog kita. Udah hampir sekitar 4 hari kita nggak nge-vlog ya. Tapi di malam minggu kemarin tuh sempat kita live streaming. Dan ternyata kalau live streaming penontonnya lumayan banyak juga dan aktif berkomentar. Ya mungkin kita di lain waktu bakalan buat live streaming lagi ya. Bisa langsung jawab komentar teman-teman, pertanyaan teman-teman secara langsung. Beberapa hari juga nggak upload karena ada project buat film pendek itu. Kemudian juga ya lagi sibuk dan sebagainya. Di video kita kali ini saya mau share tentang banyak pertanyaan. Berapa sih keuntungan yang bisa kita ambil di setiap barang yang kita jual, khususnya aksesoris. Kalau HP kan udah sering kita bahas tuh, HP baru ataupun HP second. Kalau HP baru paling untungnya sekitar 50.000 sampai dengan 150.000 tuh udah banyak. Dan kalau HP second itu relatif kan, tergantung modal. Bisa banyak kalau modal kita murah. Dan berbeda dengan aksesoris pada umumnya itu, biasanya aksesoris itu udah ada harga modalnya, yang biasa harga modal kita pasti sama dengan harga modal kompetitor kita atau penjual ataupun counter yang lain, dan harga pasarnya pun bakalan rata-rata sama. Misalkan kita anggap shopcase ya, shopcase yang transparan itu harga modalnya kan sekitar ya kita bilang lah 5.000 sampai 6.000-an. Kita jual di pasaran itu sekitar 15 ribuan ecernya. Saya pribadi itu paling dikit sih untungnya 5 ribuan ya, paling dikit. Tapi bisa jadi di beberapa item barang itu untungnya bisa jadi 2 kali lipat, 1 kali lipat dari harga modal tersebut. Dan ya teman-teman tahulah kalau counter kan tahu berapa modal barang yang kita jual, untungnya itu lumayan bisa 2 kali lipat dari harga barang tersebut. Tapi ada beberapa item juga yang terpaksa kita harus jual sesuai pasaran, misalkan shopcase, anti gores dan sebagainya. Tapi walaupun kita jual harga pasaran, saya kira sih udah kita untung yang lumayan juga sih yang kita dapat ya kan. Dan ya saya juga coba untuk ini sih teman-teman, untuk mulai jualan HP, jualan laptop second. Jadi saya udah mulai nyetok tuh laptop second yang kira-kira saya bisa jual. Dan ya dari untung-untung HP ataupun untung-untung counter itu kan ada tuh tiap hari, tiap bulan saya tabung, kemudian saya alihkan untuk beli laptop second yang bisa saya gunakan untuk bimbingan belajar saya, komputernya. Dan ketika ada orang yang nyari laptop second, kita bisa jual. Dan pengalaman saya sering orang order laptop second dan lumayan untungnya ya. Bisa jadi misal modal kita 1.500.000, kita bisa jual 2 juta. Modal kita 2 juta, kita bisa jual 2,5 juta, dan untungnya rata-rata ratus ribuan ya. Minimal ya 100.000 mudah sih nyari kalau kita jual beli laptop second. Ya. Jadi teman-teman bisa coba tabungi ininya ya. Tabungi keuntungannya, kemudian alihkan untuk buka usaha yang lain, ataupun mungkin
kita buka counter, kita jual barang-barang lain yang kira-kira bisa mendukung omset harian kita. Dan saya teringat salah satu teman saya nggak sengaja jumpa waktu saya pulang dari belanja kemarin. Itu ada bapak, dia usahanya jual beli mobil second ya, baik itu mobil penumpang, mobil barang, ataupun mobil pengangkutan alat-alat bangunan. Dan dia bilang sama saya kalau dia kan sering berpartner dengan orang-orang pebisnis gitu. Dia pernah dapat wejangan kalau seorang pebisnis tuh harus punya 5 bisnis kata dia. Jadi 5 bisnis untuk menopang satu kebutuhan kita. Tapi kebanyakan kita, orang-orang kita ini kan khususnya kita-kita yang masih pemula berpikiran kalau cuman jalankan satu bisnis, tapi kebutuhan kita itu ada 5, dan itu sebenarnya salah kata dia. Jadi kita harus punya 5 bisnis minimal untuk satu kebutuhan kita yang harus kita penuhi. Ya, intinya sih sebenarnya jangan lebih besar pasak daripada tiang, itu sih menurut saya intinya. Dan secara real life-nya gitu, kenyataannya ya kita harus buka usaha-usaha yang lain juga. Ya, pendapatannya walaupun minimal keuntungannya 100.000 per hari satu usaha itu ya kan. Kalau kita punya 5 usaha berarti kita dapat 500.000 per hari. Dan kalau kalikan dengan 1 bulan 5 kali 3 15 juta ya kan, itu udah banyak. Jadi ya coba untuk buka usaha-usaha lain, dan ya coba mulai direncanakan. Jadi jangan terlalu berharap pada satu usaha, dan fokus menurut saya juga sih nggak harus satu ya. Fokus itu bisa 2, 3 atau 4, tapi kita kan punya limit batasan diri kita sampai mana bisa kita kerjakan. Kalau kita cuma bisanya 1 ya 1 dulu, kalau udah bisa 2 ya 2, kalau udah bisa 3 ya 3. Jadi ya jangan hanya stuck di situ itu aja, dan coba terus gali potensi yang ada di dalam diri kita. Oke. Dan ini kayaknya udah mulai waktunya tidur teman-teman, 11:30 sudah. Dan ya oke, itu aja untuk vlog kita singkat di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, lagi dan juga subscribe channel kita kalau teman-teman rasa konten-konten yang ada di channel bermanfaat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye broku.